Habit kelima, tadi kita udah lihat follow up prospeknya. Kebiasaan habit kelima adalah, ini habit kelima, tadi kejar prospek. Kelima, bangun kepercayaan customer dengan solusi. Bapak Ibu, kita sebagai sales, pembelian kepada customer itu dibeli atau pembelian itu karena kepercayaan yang dibangun seorang sales. That's your habit. Yuk, mari mulai cara pikir kita gitu. Gimana ya saya membuat untuk saya bisa membangun kepercayaan. Kenapa penting? Kembali, itu penting karena gini, nggak ada sales tanpa kepercayaan. Believe me. Ada orang gini ya teman-teman gini, kita udah follow up, udah kasih brosur, udah kunjungi, tapi belinya sama temennya gitu. Lu jual Suzuki juga nggak? Belinya sama temennya. Kenapa? Karena dia percaya sama temennya. That's your habit yang kita harus pastikan bahwa customer kita juga harus tahu dan percaya sama kita. Itu yang kami mau minta teman-teman perhatikan ya. Kedua, kenapa? Kepercayaan adalah aset untuk sales yang sukses. Kata-katanya nggak terlalu tinggi ya. Aset Anda. Jangan bohongin pelanggan. Jangan, let's say, mengambil keuntungan sesaat, tapi Anda hancur atau tidak dipercaya oleh pelanggan. That's something yang kita harus pikirkan. Maka bagaimana kita membangun habit kepercayaan yang ada? Saya mau teman-teman perhatikan adalah ini. Saya ada beberapa kertas ya yang akan dipastikan untuk teman-teman bisa lihat. Bentar ya. Pertama, bangun kepercayaan. Kita mau pastikan adalah gini, kawan-kawan. Yang ada untuk bisa membangun kepercayaan, orang lebih percaya kalau orang yang diajak ngomong punya kompetensi atau levelnya sama paling enggak. Begitu ya. Maka yang paling penting adalah bangun kepercayaan. Kita harus perluas keterampilan kita dan knowledge kita. Bapak Ibu. Sales. Anda jangan berhenti cuma, let's say ada yang bilang, Pak, saya cuma lulusan D1, D3. Enggak masalah gitu. Tapi harus Anda punya motivasi untuk berkembang knowledge-nya. Kenapa itu penting? Karena update produk, customer udah lebih jago daripada kita. Benar nggak? Informasi yang ada sekarang begitu cepat. Ada kebakaran, ada apa dari produk, itu juga terjadi kawan-kawan yang ada. Nah itu yang kita mau pastikan. Sekarang, yang pertama adalah motivasi pribadi. Motivasi. Pak Bu, saya lulusan cuma S1 Bachelor Degree dari University of Indonesia. Tapi saya bisa bicara ke CEO bahkan di luar negeri. Kenapa? Because I am updating, kita mengupdate diri kita. Sales harus tanya. Contoh ya, motivasi pribadi. Kenapa ya saya harus melakukan itu? Misalnya, contoh, saya mau belajar bahasa Inggris. Ada kebutuhan. Perusahaan minta kita untuk bisa belajar bahasa Inggris. Saya bisa present ke perusahaan-perusahaan asing misalnya. That's your motivasi. Tuliskan kebutuhannya apa. Oke? Saya mau pelajari cara komunikasi lebih baik. Communication skill, public speaking. That's your need, kita harus tuliskan. Dorongan. Contoh dorongan di sini adalah motivasi misalnya, I want to be better. Saya gagal pernah presentasi gara cuma-cuma bahasa Inggris, nggak bisa. Saya harus conquer itu. Jadi cara pikir kita, saya harus bisa tangani itu. Gitu ya. Itu dorongan. Tujuan Anda harus tulis, ini dorongan. Tujuan, apa yang mau dicapai, tulis KPI-nya. Maka bangun kepercayaan yang pertama di diri kita. Jangan salahkan orang, kok dia nggak percaya sama saya ya? Ada sales dibilang gini sama customer, gue mau ketemu sama supervisor lu aja, sama kepala cabang lu aja. Itu menyakitkan bagi kita, karena dia nggak percaya sama kita, bro. Nah itu yang kita mau kasih. Jadi pertama adalah memiliki motivasi pribadi yang ada. Kedua, dari bangun kepercayaan, jadi keterampilan itu, kita mau praktekkan. Kita mau pastikan kayak belajar berenang, Anda nggak bisa tuh belajar berenang cuma nonton YouTube. Tapi belajar bahasa Inggris atau berenang atau apapun kalian ada, lakukan dan jangan takut gagal. Jadi, perluas wawasan Anda
dengan mempraktekkan juga, teman-teman. Itu yang kami mau bilang. Jadi, untuk kita bangun kepercayaan adalah perluas keterampilan Anda. Jadi, action Anda. Actionnya ya, ini build trust. Actionnya, update knowledge. Dan juga keterampilan Anda. Banyak toolsnya. Nggak punya duit, itu bukan excuse. Anda bisa belajar dari YouTube, bisa mentoring, dan tanya untuk hal itu. Gitu ya. Itu yang kita mau lakukan. Lanjut kita. Sekarang yang kedua adalah untuk action yang kita harus lakukan, teman-teman, yang ada adalah begini. Yang saya mau teman-teman perhatikan. Bentar ya. Untuk bangun kepercayaan kepada pelanggan, kita persiapkan komunikasi produk. Bangun kepercayaan, Anda harus latihan komunikasi produk dengan elegan. Ikutilah public speaking, presentation, minta supervisor Anda lihat. Jadi Anda harus siap latihan. Practice make perfect. Nggak mungkin seorang sales yang sukses kalau dia tidak latihan. Gitu ya. Meskipun dia dilahiri dengan talent yang oke. Selanjutnya, bangun kepercayaan, kita mau mendengarkan pelanggan. Kita mau dengarkan pelanggan. Untuk kita bisa lihat ya. Bentar, saya harus betulin sedikit. Jadi bangun kepercayaan kita harus mendengarkan kebutuhan pelanggan. Empati. Belajar untuk tidak bicara sebelum orang menyelesaikan kalimatnya. Itu yang kita mau pastikan. Lalu, bicarakan fitur. Bapak Ibu, kadang-kadang orang begini. Menganggap produk kita murahan. Karena kita nggak bisa presentasikan fiturnya. Salesman jangan modal diskon. Tapi, Pak, produk kita bisa ini, Pak. Pak, produk kita bermanfaat buat keselamatan keluarga Bapak. Itu yang Anda harus latih. Untuk bangun kepercayaan. Dan terakhir, untuk bangun kepercayaan, Bapak Ibu sekalian, kita harus minta feedback. Jangan segan gini. Terima kasih loh udah dengerin Suhendra presentasi, Pak. Boleh dong feedbacknya. That's your growing pathway. Kita harus pastikan. Ya, jadi kita bisa lihat, bangun kepercayaan dengan solusi adalah perluas keterampilan, update knowledge Anda untuk bisa lihat. Gitu ya. Sekarang saya share screen sebentar untuk lanjutkan. Saya berharap teman-teman antusias ya untuk hal ini. Jadi kita mau memiliki motivasi dan juga mengambil tindakan nyata untuk kita lakukan dan tingkatkan, praktekkan untuk hal itu ya. Sekarang, komunikasikan pelayanan produk, tadi kita udah bahas, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita mau lihat adalah gini, berikan solusi. Bapak Ibu, yang kita mau pastikan, berikan solusi kepada pelanggan, ini yang selanjutnya ya. Habit kelima, bangun kepercayaan dengan orang harus ketemu kita, atau ketemu Andre, atau ketemu Suhendra, atau ketemu siapapun teman-teman yang hadir di sini, kita harus sanggup menjawab keberatan dan keraguan pelanggan. Dia ragu, oh saya takut cicilannya kemahalan. You must answer that. Saya lihat produknya kok masih baru ya brandnya. Kita harus believe produknya, kita harus pastikan untuk itu bisa. Jadi kita harus kasih solusi teman-teman. Kasih solusi yang tepat. Persiapkan. Yang ada. Dan kita evaluasi setiap solusi yang ada. Jadi kita bangun kepercayaan dengan melihat hal tersebut. Ya. Teman-teman, ini habit kelima. Tadi kita udah kejar prospek, berikan solusi untuk kita bangun kepercayaan dengan solusi untuk kita bisa melihat bagaimana mengupdate knowledge kita gitu ya, memberikan solusi. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk habit kelima ini adalah kita mau memastikan untuk kita melihat apa manfaat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita untuk bangun kepercayaan, Anda harus siap buka telinga dan hati teman-teman untuk dapat masukan dari atasan. Jangan baper bawa perasaan gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin banyakan baper gitu. Oh, boleh di coaching misalnya ya. Teman-teman, ini saya sedang bicara lebih lanjut. Yang ada lagi nih. Anda untuk bisa bangun kepercayaan dan mengupdate diri. Supervisor, kepala cabang, director Anda, teman senior Anda, itu adalah growing personal yang kita punya aset.
Jadi saya mau minta, yuk mulai cara pikirnya gini, bro, tadi gue presentasi gimana ya bro? Pak, tolong dong kasih masukan saya, kenapa begini? Itu harus jadi habit Bapak Ibu sekalian. And I believe kalau kepala cabang, supervisor, sales manager punya anak buah kayak gini, ini luar biasa. Aset buat mereka. Dan laksanakan rencana perbaikan. Rencana perbaikannya gimana? Itu harus terlaksana, itu harus bisa diimplementasikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, habit kelima, kita sudah lihat tadi, itu terkait dengan update yourself, update diri, berikan solusi kepada pelanggan dengan presentasi produk, dan mentoring. Anda harus siap buka hati, buka pikiran untuk di-mentoring. Sekarang kita masuk habit ke-6.